Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani Channel dan Partai Masyumi TV. Lagi kita ketemu dengan guru bangsa, ya kan, Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita akan bicara ini tentang bagaimana Rocky Gerung melihat Partai Masyumi dan mungkin gagasan-gagasan ke depan. Kita ingin membangun partai politik ini dengan cita-cita awal mendirikan republik ini dengan gagasan dan ide. Dan zaman kami sekarang ini kita ingin meletakkan gagasan dan ide itu menjadi platform dan gagasan dan ide itu menjadi arena pertempuran, arena perjuangan dan arena pertukaran pikiran. Ya, tidak arena amplop, ya kan? Tidak mengambil keputusan dalam bentuk berapa banyak amplop yang kami dapat. Nah, kita ingin merubah itu semua, mulai dari proses pemilihan kepala daerah, anggota DPRD yang akan kita tampilkan, anggota DPR yang akan tampilkan adalah dia kaya dan memperoleh ide dan gagasan, bukan membawa kantong uang yang lebih banyak seperti itu. Itu akan kita tiadakan seperti itu. waktu kita pertama kali di channel ini, saya bicara dengan Ahmad Yani. Orang nonton dan orang telepon saya. Rok, itu Partai Masyumi partai Islam ya? Iya benar, partai Islam. Tapi kok bicara hal-hal yang nggak ada kesan bahwa, atau ada kesan bahwa itu partai yang bicara semua hal. Saya terangkan bahwa ya memang Partai Masyumi itu partai untuk warga negara Indonesia tuh. Jadi agama itu adalah status kultural dari Partai Masyumi. Tetapi sumber nilai di situ. Orang mau cari sumber nilainya apa tuh? Bisa pakai Kristen, bisa pakai Buddha, bisa pakai Islam. Dan setelah itu ada hal yang lebih luas, yaitu menghubungkan sumber nilai itu dengan problem demokrasi, dengan problem lingkungan, hak asasi manusia. Termasuk menghubungkan dengan politik oligarki. Ya, itu lebih intinya yang hari-hari ini. Jadi orang sering menganggap kalau partai Islam itu berarti nggak bisa bicara demokrasi. Nah, itu kelirunya tuh. Dan di mana-mana partai di Israel itu partai agama juga tuh. Ya, tapi juga iya, langsung kan partai agama. Yes. Antara Demokrat dengan Republik. Iya, di awalnya. Tapi semuanya akhirnya mau tidak mau harus bicara demokrasi itu. Ya. Apalagi Indonesia yang majemuk tuh. Jadi saya mau terangkan di forum ini bahwa ada partai yang basisnya keyakinan sekuler, nasionalisme misalnya, atau liberalisme. Ada yang dasarnya adalah keyakinan komunal. Basisnya adalah nilai agama tuh. Jadi nggak ada problem sebetulnya. Kita mau biasakan itu supaya bangsa ini nggak terpecah hanya karena isu agama, apalagi isu yang akhir ini dieksploitasi terus. Luar biasa eksploitasi. Iya. Nah, karena itu saya tidak ada keakraban, apa bahasanya Bung Rocky, tidak ada keakraban sebagai warga negara. Iya, keakraban warga negara nggak ada tuh. Kan nanti ada satu gejala baru bahwa ada Islamofobi itu. Ya. Nah, karena Islamofobi orang merasa partai Islam tuh berarti radikal. Ya. Jadi orang nggak ngerti bahwa di dalam partai itu ukurannya ada demokratis apa enggak pembicaraannya tuh. Ya. Banyak partai yang nasionalis justru tapi feodal kan. Di dalamnya nggak ada kesetaraan tuh. Ya. Jadi unsur kesetaraan berargumen itu yang jadi dasar dari partai politik. Nah, Masyumi itu dididik dalam kesetaraan argumen tuh. Nggak ada orang yang mangut-mangut, ya Pak Ahmad Yani. Loh, ini ada teman saya ini, Dr. Uhaid itu, dia setiap kali barusan tadi berdebat dengan saya, dengan Ahmad Yani. Ini biasa aja kan. Kebetulan nih Uhaib lagi ada soal sebetulnya karena dianggap diundang oleh siapa kemarin. Padahal dia datang di sini juga buat ketemu saya tuh, buat diskusi. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Tapi karena sinopsis orang begitu lalu dikait-kaitkan. Padahal hal yang bebas di dalam hal yang kita gembirakan adalah kebebasan untuk berargumentasi. Jadi Masyumi pada partai yang di dalamnya isinya argumen bukan sentimen, itu yang saya tahu tuh. Karena saya kenal profil dan isi kepala dari ketua umumnya. Yaitu Dr. Ahmad Yani. Jadi ini apa kita juga ingin membangun ya Prof. Rocky ya dengan isu-isu, dan tentunya kan kita tidak bisa teralienasi dari kehidupan dunia. Ya. Sekarang ini kan anak-anak muda di seluruh dunia bicara harapan hidup mereka ke depan. Yes. Itu betul. Environmental seperti itu kan, Yeah. lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kita akan mengambil tema-tema itu. No, gitu. Masyumi dengan bicara masalah dengan politik hijau. Seperti itu, Masyumi bicara dengan politik lingkungan, Masyumi bicara masalah politik upah dan lain sebagainya. Ya itu. Dan itu semuanya konsep dasarnya ada dasar nilainya. Kita mentransformasikan nilai-nilai Quran, nilai-nilai dalam bentuk yang seperti itu. Saya banyak baca yang disebut platform dari partai dunia sekarang itu, bahwa ide keadilan dan solidaritas itu jadi isu bersama partai-partai itu. Karena orang merasa bahwa di depan kita ada perubahan besar,
hubungan antara manusia dan teknologi dan impactnya pada alam segala macam. Apa yang disebut human solidarity sekarang dibangkitkan lagi karena tutorisasi dari neoliberalisme yang terlalu kuat. Demikian juga kalau saya pelajari dalam 20 tahun terakhir, para pemenang Nobel ekonomi itu bicara tentang human solidarity, bicara tentang etika itu. Dan sumber etika yang sekarang juga sedang diolah dengan cara yang modern adalah agama. Agama adalah sumber etika keadilan itu. Dan dalam keadaan itu setiap orang merasa bahwa kita mesti uji demokrasi itu berdasarkan value moral, value kesetaraan, justice itu. Dan kalau kita lihat misalnya orang semacam Joseph Stiglitz, orang yang dididik dalam ilmu makroekonomi liberal, neoliberal, bahkan dia ngerti, dia dapat Nobel, tetapi dia adalah pengkritik tangguh kapitalisme sekarang tuh. Ya, betul. Karena dia balik pada value tentang solidarity itu. Demikian juga misalnya pendiri dari yang disebut sebagai forum World Economic Forum itu, namanya apa di belakangnya itu, yang tadinya sangat neolib, dan dia merasa bahwa dunia ini harus diatur ulang tuh, yaitu dengan basis nilai kesetaraan, lingkungan, gender equality. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa dunia sedang berubah. Sementara partai-partai yang lama di Indonesia itu tetap aja feodal, nasionalisme yang sempit segala macam itu, nggak mau chauvinisme bahkan ada itu. Jadi partai baru semacam Masyumi memang mendobrak itu, dan orang terkaget-kaget. Kok ada partai Islam bicara tentang lingkungan, tentang demokrasi, tentang gender segala macam, oligarki itu. Ya memang itu yang comply dengan keadaan dunia. Jadi saya kira itu pentingnya saya ikut terangkan di sini karena banyak pertanyaan pada saya itu soal itu. Ya, termasuk kita bicara masalah distribusi keadilan. Ya, itu. Bagaimana kita bisa memanakan bagaimana satu kelompok orang bisa menguasai lahan berjuta-juta. Ya, itu. Ada satu yang paradok, ada rakyat tidak punya 1 meter pun. Seperti itu. Ya, itu apalagi kalau soal itu yang didalilkan oleh konstitusi bahwa tugas presiden, kan konstitusi menyuruh presiden untuk lakukan 2 hal. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara orang miskin. Cuman itu yang diminta. Jadi kalau dibilang presidential threshold itu 20%, itu yang membuat presiden efektif. Enggak, presiden itu efektif kalau dia lakukan 2 perintah itu. Rawat orang miskin, cerdaskan bangsa. Sekarang kita lihat, apakah yang terjadi selama 7 tahun Presiden Jokowi? Cerdaskan kehidupan bangsa, sampai sekarang ada 10 juta anak yang stunting. Menjadi persoalan betul ya? Iya. Dengan kondisi pandemi pun menjadi betul. Kita akan ada mengatakan lost generasi. Itu udah lost generation. Semua anak yang stunting itu, dia pasti kehilangan 25% kemampuan berpikir. Dan dia mesti kompetisi dengan anak-anak di Filipina, Vietnam, anak dunia, itu pasti nggak bisa. Jadi memelihara orang miskin udah nggak bisa dengan akibat kecerdasan tidak juga dihasilkan. Jadi soal-soal beginian yang mesti kita pastikan ke depan kita pilih calon presiden yang betul-betul paham apa artinya memelihara orang miskin. Bukan dengan menaikkan ekonomi, tapi dengan mendistribusikan hasil pertumbuhan itu. Nah di dunia orang nggak bicara lagi tentang apa sukses pemerintah, growth, enggak, orang bicara degrowth. Nah kalau korporasi ya kita nggak anti korporasi. Korporasi memang bekerja untuk akumulasi, tapi negara harus memastikan hasil akumulasi itu didistribusikan. Kan begitu kan yang kita sebut negara kesejahteraan. Negara mengatur. Jangan negara pro akumulasi doang, justru menyengsarakan. Itu yang menyebabkan indeks disparitasnya kita, Gini rasio kita melebar. Nah, data terakhir selama Presiden Jokowi memerintah ada 24 juta orang miskin tuh. Kalau kita pakai garis kemiskinan PBB, separuh bangsa Indonesia itu betul-betul miskin absolut itu. Jadi sebetulnya dinaikkan sedikit, udah itu separuh orang Indonesia udah kemiskinan. Nah itu yang kita ingin lihat perubahan paradigma, dan saya ingin dan yakin bahwa kampanye Partai Masyumi tentang keadilan sosial itu memang berbasis pada social justice social justice itu berbasis pada konstitusi, dan memang ada faktanya bahwa pemerintah gagal menghasilkan kesejahteraan gitu. Oke, sahabat, terutama kawan-kawan Masyumi di seluruh Indonesia maupun kawan-kawan perwakilan Masyumi yang ada di seluruh dunia, saya kira apa yang kita bicarakan ini menjadi tema-tema besar kita ke depan. Wah, tema-tema besar kita ke depan itu tidak hanya sekedar bagaimana kita mencalonkan kepala daerah, tapi tidak seperti itu.
itu adalah bagian terkecil, tapi bagaimana kita mengangkat tema-tema besar, sebagaimana kita diskusikan. Dan saya berharap juga kawan-kawan di daerah juga mendiskusikan ini, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana kita cara mengambil mencari pemimpin, bahwa tidak hanya ada segelintir orang. Itu Mas Sumi adalah mengharamkan mengambil keputusan hanya dalam ruang-ruang tertutup. Kita harus buka di atas permukaan dan setiap orang punya hak untuk menyatakan iya atau tidak gitu. Ya, betul. Jadi demokrasi itu adalah pilihan untuk mengucapkan pujian atau cacian. Iya. Saja. Kita ketemu lagi pada episode-episode yang lebih menarik dan lebih tajam lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.